Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga kabar adik-adik baik dan sehat semuanya. Apa kabar Kak Jati? Baik. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kabar kakak juga baik dan luar biasa. Ngomong-ngomong, adik-adik udah kenal kakak belum ya? Siapa ya? Nah, kalau adik-adik belum kenal, kakak mau perkenalan diri dulu ya. Nama kakak adalah Kak Ningsi. Siapa adik-adik? Siapa? Kak Ningsi, betul sekali. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kita dari malam sampai pagi hari ini. Dan bahkan kita semuanya sehat dan kabar kita baik semuanya. Siap? Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Adik, selamat pagi Tuhan, ku berterima kasih. Selamat pagi Tuhan, ku berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya, bertambah indahnya, bertambah indahnya, bertambah indahnya, bertambah indahnya. Yeay. Nah, adik-adik, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan lagi ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdoa ya. Nanti adik-adik semuanya ikutin kata-kata Kak Ningsi dan juga Kak Jati ya. Nah, coba diangkat tangan, kedua tangannya gimana? Kemudian disatukan, dilipat dan tarik ke dada. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami mau memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Adik-adik tahu nggak kalau pohon kemudian ada rantingnya. Rantingnya itu yang kecil-kecil itu loh. Nah, kalau ranting-rantingnya itu bisa hidup nggak kalau nggak nempel di pohonnya? Bisa? Oh, nggak bisa Kak. Oh iya, betul ya adik-adik. Kalau ranting-rantingnya itu kalau nggak nempel di pohonnya nggak bisa hidup dan akan mati. Kemudian nggak bisa juga berbuah adik-adik. Nah, pagi hari ini kita juga mau tinggal di dalam Tuhan dengan cara kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, bahkan kita memuji Tuhan. Itu caranya kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau katakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Siap? Oke, musik Kak Jati. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus
pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Nah, adik-adik, saatnya kita mau belajar firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Rido. Silakan, Kak. Halo adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu adik-adik di rumah, kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tunduk kepala, Kak Rido akan membawa kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di mana kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan Kak Ningsi dan juga Kak Jati. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kali ini kakak akan menceritakan tentang bagaimana kita meminta tolong dan juga terima kasih kepada sesama kita. Nah, mungkin adik-adik yang di rumah ada yang bertanya-tanya nih, Kak, apaan sih itu kata tolong? Nah, kakak jelasin ya. Jadi, tolong itu dimana pada saat kita ingin meminta bantuan kepada orang lain. Contohnya nih, kita ingin meminta bantuan kepada mama kita, papa kita, kakak, adik, tante, om, kakek, nenek, atau kepada siapapun, kita harus mengatakan tolong karena kita ingin meminta bantuan dari mereka. Oke? Nah, satu lagi nih, kata terima kasih. Itu apaan ya, Kak? Nah, jadi kata terima kasih ini merupakan rasa syukur kita kepada seseorang yang telah membantu kita. Nah, jadi ini bersangkutan dengan yang sebelumnya. Karena orang tadi membantu kita atau mereka menolong kita, jadi kita harus berterima kasih kepada mereka sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada mereka yang sudah menolong kita. Nah, jadi kayak gitu adik-adik. Sekarang kita akan masuk membaca ayat bacaan kita pada minggu ini. Adik-adik yang di rumah silakan membuka Alkitabnya. Kakak harap sudah disiapkan ya. Kali ini kita akan membaca dari Perjanjian Baru, yaitu 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Sekali lagi ya kakak baca bacaan Alkitab kita terdapat pada 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Jika adik-adik di rumah sudah mendapat, kita akan membaca bersama-sama ya. Oke? Kakak harap sudah dapat ayatnya. Tereu. Oke, kita akan baca bersama-sama dari alamatnya. Kakak hitung dari 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, sekali lagi ya, kita akan baca sekali lagi dari alamatnya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik, dari bacaan ini kita bisa belajar bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal.
Nah, kali ini Kak Rido punya satu cerita. Cerita ini akan mengajarkan kita bagaimana kita meminta tolong dan berterima kasih kepada sesama. Bagi adik-adik yang di rumah, silakan menyaksikan ya. Suatu hari di dalam hutan, ada seekor singa sedang tidur lelap. Dan pada saat itu, muncul seekor kelinci berlari ke arahnya. Karena terburu-buru, kelinci tak sengaja menabrak wajah singa. Ia mengaum dengan keras. Tak suka kelinci mengganggu waktu tidurnya. Aum, kau akan kumakan karena kau telah mengganggu tidur siangku. Singa berkata dengan garang. Mendengar ucapan singa, tubuh kelinci gemetar ketakutan. Ia memohon. Jangan singa, aku mohon jangan makan aku. Tolong lepaskan aku ya. Aku berjanji kalau kau melepaskan aku, suatu saat aku akan membantu saat kau butuh bantuan. Mendengar ucapan kelinci yang bertubuh kecil itu, singa tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Aum, binatang kecil seperti kamu bisa apa kelinci? Mau menolongku dengan cara apa? Tapi kelinci terus memohon. Kelinci juga berkata, jika suatu hari singa butuh bantuannya, ia akan segera datang. Melihat kegigihan kelinci meyakinkan dirinya, singa pun memaafkan kelinci. Binatang kecil itu langsung berterima kasih dan segera berlari dengan riang. Sementara singa meneruskan tidur sepanjang siang. Sorenya, singa berjalan-jalan di sekitar hutan. Langkahnya besar-besar. Kepalanya diangkat penuh kebanggaan. Ia tahu ia kuat dan berkuasa di dalam hutan. Tapi tiba-tiba singa menginjak perangkap yang dipasang pemburu. Kakinya terjerat tali perangkap dan terangkat ke pohon tinggi. Tapi tiba-tiba singa menginjak perangkap yang dipasang pemburu. Kakinya terjerat tali perangkap dan terangkat ke pohon tinggi. Singa pun meronta-ronta sekuat tenaga. Namun, bukannya lepas, talinya justru semakin kuat. Singa yang kehabisan akal berteriak meminta pertolongan. Aum, tolong aku, tolong. Siapa yang bisa membantuku melepaskan diri dari perangkap ini? Bekik singa hingga suaranya terdengar ke seluruh penjuru hutan. Sayangnya, binatang-binatang yang mendengar tidak berani mendekat. Binatang-binatang itu takut akan terperangkap, juga takut dimakan oleh singa bila membantunya. Kecuali kelinci. Mendengar singa minta tolong, ia bergegas datang. Aku harus segera menolong singa, Kata kelinci dalam hatinya. Ketika kelinci sampai, singa mulai kehabisan tenaga. Ia tampak lemah tak berdaya. Melihat itu, kelinci pun memanggil singa. Wahai singa, aku datang. Aku akan menolongmu. Kata kelinci. Melihat kelinci, singa lega dan senang sekali. Tapi bagaimana binatang sekecil kelinci bisa melepaskan singa dari jeratan perangkap? Kelinci memanjat pohon dan mengerat tali perangkap dengan gigi-giginya. Meski perlahan, tali pun koyak dan akhirnya putus. Singa yang terbebas dari tali perangkap sangat terharu dengan ketulusan dan kegigihan kelinci. Ia tak menyangka binatang sekecil kelinci menjadi penyelamatnya. Aum, terima kasih kelinci. Kau adalah penyelamatku. Di saat binatang lain takut dan tidak mau membantuku, kamu datang dengan berani untuk membantuku. Aku minta maaf karena pernah tidak mempercayaimu. Kata singa kepada kelinci.
kata kelinci dengan riang. Sejak saat itu, kelinci dan singa pun bersahabat. Mereka selalu bersama dan jadi contoh bagi warga hutan untuk selalu saling menolong. Baik adik-adik, bagaimana tadi dengan ceritanya? Adik-adik di rumah pasti pada ngerti ya bagaimana jalan ceritanya, dan kakak harap semuanya bisa mengerti. Nah, kakak tambahin nih, jelasin dikit. Dari cerita tadi, kita bisa belajar pentingnya meminta tolong dan juga mengucapkan terima kasih kepada orang lain atau kepada sesama kita. Jadi, bagi adik-adik, jika ingin meminta bantuan kepada orang lain, misalnya minta bantuan kepada mama, papa, kakak, adik, dan sebagainya, kita harus mengatakan tolong karena kita ingin meminta bantuan dari mereka. Dan pada saat mereka menolong kita atau memberikan bantuan kepada kita harus mengucapkan terima kasih karena mereka sudah menolong kita atau membantu kita. Jadi adik-adik itu merupakan rasa ungkapan syukur kita kepada mereka. Jadi kita mengucapkan terima kasih. Dan Tuhan Yesus sangat mencintai atau sangat sayang kepada anak-anak atau orang-orang yang bisa mengatakan tolong dan terima kasih. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk minggu ini tidak ada tugas ya adik-adik dan juga tidak ada ayat hafalan. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk menutup firman kita pada pagi hari ini. Kakak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di mana pagi hari ini kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan, dan biarlah Bapa setiap apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan ajari kami Tuhan agar kami bisa selalu mengatakan tolong pada saat kami ingin meminta bantuan dan juga mengatakan terima kasih karena kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Rido. Bagaimana kita berterima kasih sama Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, kakak mau kasih pengumuman dulu nih. Ada pengumuman, ada teman kita, ada 2 teman kita yang minggu ini ulang tahun. Nah, adik-adik, tahu nggak siapa yang ulang tahun? Kak Jati tahu nggak siapa ulang tahun? Siapa ya? Kira-kira siapa ya? Yeay, pada penasaran ya? Pasti adik-adik di rumah juga pasti lagi mikir nih, siapa ya yang ulang tahun minggu ini? Nah, nanti Kak Ningsi kasih tahu ya. Yang ulang tahun minggu ini adalah Jasmine dan Felix. Yeay! Nah, adik-adik kita mau kasih ucapan buat Jasmine dan juga Felix karena hari Senin kemarin Jasmine berulang tahun dan hari Jumat kemarin juga Felix berulang tahun. Nah, kata-katanya seperti ini adik-adik. Selamat ulang tahun Jasmine dan Felix. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nanti Kak Ningsi akan hitung 1, 2, sampai 3 ya. Oke, siap? Oke, sudah siap semuanya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Jasmine dan Felix. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Nah, adik-adik, kita lihat video ini. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Amin. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Amin. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku
Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Dan sekali lagi kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan lewat pujian bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama lagi ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, ibadah sekolah minggu kita selesai, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Nanti Kaningsi yang akan menutup dalam doa atau memimpin dalam doa. Coba tangannya diangkat, kedua tangannya disatukan, dilipat, kemudian tarik ke dada. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah selesai memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan pengumuman kalau ada teman kami yang ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selesai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.